klinik Harapan Candi Kencana kalau mau ke dokter. Tapi kalau mau alternatifnya di sini. Kalau mau tusuk jarumnya pun sama Suhu, Man. Bayar seikhlasnya, nggak bayar pun nggak apa-apa. Untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan dari berbagai penyakit medis ataupun non-medis seperti jodoh, rezeki dan lainnya, Vihara Cisambio yang beralamat di Taman Cibodas, Jalan Duta Raya K7 nomor 17, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, membuka pengobatan alternatif spiritual, medis dan pengobatan tradisional akupuntur. Dari informasi yang dihimpun, untuk pengobatan, Vihara Cisambio yang didirikan Luciana BN Candi Kencana yang akrab disapa Oma Cibodas, membuka pengobatan alternatif spiritual untuk perawatan kesehatan yang berfokus pada dimensi spiritual individu, untuk membawa perbaikan pada penyakitnya, dan untuk pengobatan medis, Oma Cibodas membuka klinik dan laboratorium Pratama Harapan Candi Kencana, yang bertempat di samping Vihara Cisambio. Dan untuk pengobatan tradisional, Oma Cibodas bersama putri sulungnya Hilda Maria Candi Kencana dan Suhu Cumduman, membuka pengobatan akupuntur, di mana pengobatan tradisional tersebut berasal dari Tiongkok. Dengan menggunakan jarum tipis yang ditusukkan pada titik-titik tertentu di tubuh, untuk menyeimbangkan aliran energi atau Qi, dan mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Ini nusuk jarum untuk apa tuh? Hah? Untuk apa nih nusuk jarum? Untuk dia punya pembuluh tekanan hati ini dia nggak naik. Jadi lewat belakang. Belakang ini kan udah dibuka. Seimbang, jadi nggak sakit pinggang. Nggak kena ginjal. Kalau di sini tuh sama ginjal aplikasi. Oma Cibodas kepada media menceritakan singkat awal mula dirinya mempelajari pengobatan alternatif sejak tahun 1986 hingga tahun 1993 silam, dan di bulan Oktober 1995, dirinya menetap di Tangerang dan mendirikan Vihara Cisambio serta membuka pengobatan spiritual. Pertama kali saya alternatif itu dari tahun 86 selama 7 tahun tuh nggak pernah lihat orang deh. Nggak pernah ngeliat dunia luar tuh. Terus itu tamu nggak ada habisnya, nggak ada berhentinya. Ya, udah terus sampai tahun 95 saya pindah kemari. 95 bulan Desember 31 Desember pindah kemari. Pas tanggal 1 Januari 1996 ya udah di sini sampai sekarang. Tuh. Belakangan saya jadi banyak memilih orang yang buka Hong Shui. Jadi saya bilang anak-anak, "Mak, boleh nggak saya kasih ke orang lain gitu. Kita bantu dia supaya dia juga bisa mengobatin orang." Mak bilang, "Ya coba aja cu, kalau orang itu bisa, nah udah turunin." Secara diam-diam saya tuh banyak turunin ke tamu yang memang dia bener-bener lincah ya bisa. Ya boleh dikatakan udah banyak lah orang yang bisa jadi kese ini lebih dari 20 orang ya. Kalau saya pegang tuh tuntas, harus lu baik. Kalau nggak baik saya nggak mau. Memang sakit, namanya refleks kan. Nah, pengobatannya begitu kalau saya. Oma menambahkan, tujuan utama mendirikan pengobatan alternatif medis hingga akupuntur tersebut untuk dikelola oleh putri sulungnya Hilda Maria Candi Kencana yang juga sebagai Ketua Matresia Cisambio, di mana terdapat berbagai pengobatan mulai dari alternatif spiritual, medis hingga pengobatan tradisional akupuntur. Kami di sini menyediakan di Cisambio ada mau spiritual oke, bertanya segala hal ya. Dan dia harus yakin. Tuh. Kedua, kita mengadakan juga untuk pengobatan alternatifnya.
sampai ke obat medisnya juga ada. Klinik Harapan Candi Kencana kalau mau ke dokter. Tapi kalau mau alternatifnya di sini. Kalau mau tusuk jarumnya pun sama suhu aman. Itu memang kita di sini dikembangkan loh. Kan masing-masing punya keinginan. Justru itu saya mengharap anak saya Hilda Maria Candi Kencana biar duduk baik di sini, membantu pengobatan. Yang mau minta apapun sama Ci Hilda, dia bisa turun ibu, kan? Seandainya dia mau minta diobatin sama si sepuh, sekalian juga dia bisa tusuk jarum, begitu. Memang kalau saya lihat pengobatan tusuk jarum ini alternatif lebih berfungsi, lebih cepat peredaran darahnya tuh lebih cepat jalan, gitu. Sama dikombinasikan itu dari obat-obatannya tuh dari semacam kalau si sepuh kebanyakan dia pakai jamur hitam. Itu cara sepuh dah. Saya nggak ikut campur. Cuman saya mengembangkan di Cisandio ini untuk pengobatan dari hari ini sampai 1 bulan. Kita gratis. Siapa aja boleh datang kemari. Ya, silakan, monggo. Mau berobat apa tanya si sepuh. Ya, bayar seikhlasnya. Nggak bayar pun nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita dia mau menerimakan apa adanya gitu loh. Gitu. Mudah-mudahan dia baik. Suhu Cumdoman, pria kelahiran Kalimantan yang dipercaya memiliki titisan tulang dewa tersebut menuturkan, untuk mempelajari pengobatan akupuntur, selain memiliki keturunan yang ahli di bidang pengobatan tradisional. Dirinya juga mempelajari pengobatan dari berbagai buku dan berguru kepada suhu lainnya hingga mengikuti petunjuk para dewa sejak di usia 20 tahun dan mendalami ilmu pengobatan akupuntur hingga usia 30 tahun. 20-an tahun ya, umur 20 lebih. Ya, untuk mendalami 30-an. Untuk mendalami. Ya, selain itu juga kita merang-rang buana sampai banyak suku-suku, bukan di suku Tionghoa aja, suku Dayak juga begitu. Nah, kita mendapatkan satu petunjuk pendahulu-pendahulu itu. Makanya seperti tato saya juga itu kita merang-rang di alam buana seperti kita berdoa, bermeditasi di kaki gunung, di atas gunung, di pulau. Kemudian dari petunjuk para eyang bumi Indonesia, kita harus belajar ke gunung mana, itu sudah ditunjukkan. Pengobatan saya ini emang turun-temurun. Kedua, kita wajib sekolah belajar dari buku juga. Walaupun kita ada titisan yang dibilang namanya tulang dewa. Tapi dewa atau hantu, kita sebagai manusia yang normal, tetap kita harus wajib sekolah. Minimal kita nggak ada sertifikat negara, minimal di rumah kita ada buka struktur tubuh sehingga kita menangani umat atau sesama kita, ya bagaikan dia sakit kita ikut sakit. Bagaimana ngerasa seperti apalagi jurus-jurus ilmu akupuntur. Emang sejarah dulu ilmu akupuntur itu di Tionghoa namanya Cungko, itu kita turun-temurun. Zaman dulu 1 jarum, ya tidak lebih dari sejengkal, ya menusuk itu sampai berdarah. Nah, itu kemudian ada namanya jarum perak dan jarum emas. Biasa kalau jarum emas buat orang tua atau usia yang belum menanjak 10 hari baru lahir. Nah, karena makanya dibilang anak emas. Itu makanya di tradisi kita ada bakar kertas
perak dan emas itu ada fungsi dalam makna artinya naga dan merak. Jadi kipas ini biar panasnya nyalur masuk ke jarum. Ya. Fungsinya begitu. Gimana rasanya, Pak? Panas. Tapi enak. Dirinya menambahkan, sebelumnya harus mempelajari tentang 12 sio dan 8 diagram untuk hitungan dan memahami putaran di dalam aliran pembuluh darah. Dan untuk penyakit yang sangat sulit diobati, dirinya mengatakan ada beberapa penyakit diantaranya kanker payudara. Utama yang berat itu kanker payudara atau tumor atau pembusukan diabetes. Tapi jangan terlambat, ya. Itu. Kemudian anak-anak setip, karena kebiasaan anak setip atau kelebihan obat, karena jam kita yang tradisi itu harus mempelajari tentang 12 sio, 12 pintu. Kemudian 8 diagram untuk hitungan timur, barat, utara, selatan. Kita harus memahami putaran di dalam pembuluh darah kita, gitu. Sehingga kepahitan kita, yaitu merasa pahit kita, kuan kita, hati, fungsi hati kita itu menyerap, yaitu kita harus belajar tentang kemerahan selatan, ya. Itu artinya pedas kita makan cukup gak untuk pecahkan kepahitan kita, gitu. Nah, kepahitan itu bisa dari tanaman, itu macam-macam. Nama leluhur Manegara Kunsung Manawudu. Ya, perut aja. Dan untuk pasien akupuntur saat ini, Oma Cibodas menceritakan riwayat penyakit yang dialami pasiennya, di mana sebelumnya mengalami kecelakaan saat berkendara sepeda motor bersama almarhum ayahandanya dan harus menjalani operasi pemasangan pen di tulang. Kayak yang tadi juga itu ya, tamu saya. Dia kan bekas tabrakan, sudah 5 bulan yang lalu. Dia pergi naik motor berdua sama bapaknya. Jadi bapaknya meninggal bapaknya dia. Jadi dianya hidup. Nah, kakinya dipasangin pen. Waktu datang kemari, pennya masih begini nih. Nggak bisa begini. Gitu loh. Jadi saya bilang, mau nggak? Saya totok dulu pundak kamu, saya iniin dulu alternatifnya, baru kasih jahe. Nah, sejak habis dikasih jahe, lumayan. Dia bisa buang air. Nah, ininya juga tadinya segede gini nih. Agak kempes. Tapi tetap kayak ngebata, masih kayak batu. Nah, hari ini pas ketiga hari, 3 kali. Nah, makanya saya bilang, Pak Roy, kalau bisa nggak siang jam 3 atau jam 4 datang lagi. Kebenaran Pak Manan suhu di sini lagi mulai mau kasih orang alternatif pengobatan cenciu. Nah gitu, oh iya deh Oma, ya makanya dia datang lagi. Makanya pas kebenaran dia berani mau dicenciu. Perutnya apanya, ya itu kan bagus untuk kehidupan dia, perjalanan dia itu. Untuk pengobatan alternatif dilakukan langsung Oma Cibodas dengan memegang langsung pasien, memberikan konsultasi kesehatan, hingga memberikan obat. Hal tersebut dituturkan dirinya di mana ada satu keluarga yang membutuhkan bantuan pengobatan, mulai dari alternatif spiritual hingga medis. Masing-masing punya misi. Nah, mau ketemu jodoh. Nah, kayak tadi kan pasien aku, nah bisa ketemu jodoh sampai mau nikah. Makanya dia datang ke saya. Dia bilang, Oma, aku mau silaturahmi nih. Ada apa nih? Ya, aku udah jadi. Yang ditentukan Oma 1 November, tanggal berapa saya lupa ada tuh. Nah, jadi nih Oma November. Jadi kita jadi nikah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Saya bilang ya udah, kamu kalau udah jadi mau nikah, kita datang ke ibu. Karena kan ibu Mayang Sari.
yang sungkemin kamu supaya kamu dapat jodoh gitu. Nah terus adik-adiknya juga ada penyakit. Satu, dia stres karena di tetenya ada benjolan. Saya bilang nggak boleh stres. Benjolan itu biasa, ya. Kalau memang benjolan itu bisa dioperasi, kenapa enggak? Bukan katanya dari kanker aja, bukan katanya dari tumor aja, gitu loh. Kalau memang enggak, jangan kamu pikirin, gitu. Kita bisa pakai itu apa? Jahe dipepes, ditaruh, ya baik. Kadangkala, nah, ya dibilang udah tuh, ayo saya rawat semua. Sekarang gemuk, tadi kurus, tuh adiknya. Ya udah pakai jilbab, kita kan ngelihatnya juga kan seneng. Kebenaran dia udah sekolah udah agak tinggi, ya. Jadi udah lulus deh sekolahnya. Tinggal kuliah, lagi jalan kuliah. Ya udah, saya bilang. Nah, baru tadi dia bilang, "Oma terima kasih ya." Nah, saya cuman hanya salam dari ibu saya untuk Oma supaya usaha ibu saya pun maju sekeluarga. Cuman satu nih, ada titipan dari ibu apa? Adik saya. Katanya dia bilang leukemia. Cobalah saya lihat dulu. Jangan suka bilang seperti itu. Nah, kalau biasanya kalau baru mau, nah itu kan ada ancer-ancernya, nggak langsung terus blok ke situ. Udah kamu makan kice, saya bilang. Terus kamu makan kice, terus makan angco. Nah, terus kasih itu apa ya tadi? Labu tuh tangkwe. Nah, itu ya digodok. Saya bilang diseduh. Airnya setengah liter aja. Itu buat minum satu hari 3 kali minum. Udah, saya bilang. Saya kasih tadi. Kebenaran pas ada. Saya beli, saya belum dilihat, belum dibuka. Udah, nih, ya. Kice ini harus kamu makan. Kice, angco, sama tangkwe. Udah, itu aja. Sebab itu buat putaran sirkulasi kita punya darah. Oma berharap dengan adanya pengobatan lengkap dari medis dan non-medis, Hilda Maria Candi Kencana dapat mengembangkan usaha pengobatan tersebut dan tidak lupa dirinya selalu berdoa dan bersujud syukur karena sudah diberikan kemuliaan, kesehatan hingga rezeki. Karena saya dengan hati sujud sama Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Sampai detik ini hari saya dikasih kemuliaan. Sampai detik hari ini saya dikasih kesehatan, panjang umur, banyak rezeki. Nah itu dari ketulusan hati saya. Jadi ritual itu kita harus betul-betul kita pegang. Ya, kebersihan, kesucian di diri kita ini, keterampilannya seperti apa. Kita mesti banyak puasa. Kita mesti banyak nirakat. Nah, kita mesti banyak memberi kasih kepada siapa yang kita kasih. Gitu. Nah, dari kemuliaan itulah makin lama makin bertambah kemajuan gitu loh. Nah, itu kemajuan itu berbuahnya untuk siapa? Ya anak buah. Kalau saya harapannya mengembangkan ya dan membantu membuka jalan Maria Candi Kencana yang saya sudah titik beratkan. Dia jadi ketua Martresia dan itulah yang saya berkorban untuk diri dia. Tanpa orang tua pengorbanan tidak akan maju itu anak. Itu aja. Nah. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen. Untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.